Tes mic, oke. Selamat malam teman-teman. Kali ini saya mau sharing sekaligus pembuktian kabel ini ya, kabel yang lagi viral saat ini. Displaynya seperti ini ya, kabelnya pintas seperti ini, dan ini 4-in-1, artinya ini satu kabel bisa 4 fungsi. Yang pertama berarti secara natural bawaannya tuh tipe A ke Lightning ya, ini buat iPhone. Kemudian kalau kita tarik ini kebuka, berarti Type C itu Lightning. Kemudian kalau kita tutup lagi, Type A itu Type C. Sekarang kita biarkan ini terbuka dan ini terbuka, maka ini jadinya Type C to Type C. Berarti tadi udah berapa? Satu ya, 2, 3, dan 4 ya. Oke, jadi kabel ini memiliki 4 fungsi, atau kita biasa sebut 4-in-1. Nah, mungkin sudah banyak yang review daripada kabel ini ya, terlebih kekuatan kabel ini sendiri. Kabel ya, ada yang orang dipakai narik lemari, ada juga yang pakai narik alat berat. Mungkin kalau buat yang lain juga bisa ya, karena memang ini si kabelnya tuh sudah dilapisi oleh kayak ya bahan apalah gitu ya, pokoknya intinya kuat ini. Nah, namun pada malam ini saya nggak akan tes kekuatan daripada kabel ini, karena secara fungsi kabel ini fungsinya adalah sebagai media untuk pengecasan atau media terhubungnya device to PC gitu. Nah, kita semua sudah tahu mungkin ya, bahwa pengisian pada perangkat elektronik terkhusus HP saat ini udah sangat berkembang ya. Jadi yang dulu mungkin kita ngecas handphone sekitar 4 jam, 5 jam, sekarang dalam waktu 30 menit mungkin sudah bisa ya, sudah bisa hampir penuh malah. Tergantung dari teknologi si produsen HP itu ya bikinnya. Ada yang disebutkan fast charging, ada quick charging, ada lagi VOOC, ada Mi Turbo, ada flash charging. Pada dasarnya semua itu sama saja, tujuannya yaitu pengisian cepat. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa pengisian cepat itu terjadi ketika ada device dan device yang saling mendukung ya. Misalnya HP ini support Mi Turbo, nah, otomatis travel chargernya juga harus support Mi Turbo. Makanya sebelum terjadinya proses pengisian ya dari charger ke handphone ini akan ada komunikasi antara charger sama handphone. Untuk itu kabel juga harus memiliki data yang bagus ya. Data yang bagus artinya nggak cuma besar kabel dan nggak cuma tegangan charger yang masuk ke handphone. Artinya handphone dan si charger ini harus bisa komunikasi satu sama lain sebelum si charging ini bentar, saya dekatkan. Sebelum charging ini memutuskan akan mengeluarkan voltase dan ampere berapa terhadap handphone. Jadi logikanya kalau yang saya pahami,
Sebelum charger ini mengeluarkan tegangan dan arus yang nantinya kalau dikalikan menjadi watt ya, charger ini akan menghubungi dulu si handphone, kemudian handphone membalas, maka dia akan mengeluarkan tegangan yang diinginkan oleh si handphone. Begitulah yang saya pahami untuk proses pengisian saat ini gitu. Nah, kali ini saya kan akan uji ya ini kabel ini, karena ini viral banget ya, mau di TikTok, di Shopee ataupun di platform lainnya. Charger ini harganya murah. Yang pertama, kenapa viral? Yang pertama murah, kedua si kabelnya ini kuat ya. Mungkin kuatnya ini karena dilapisi, tapi kali ini kita akan coba uji secara fungsional ya, nggak secara kekuatan daripada kabel ini. Di sini saya sudah menyiapkan satu buah USB tester, di mana USB tester ini bisa mendeteksi sebuah charger support apa aja ya. Nah, sebelum saya menguji yang kabel yang viral ini, saya akan uji dulu menggunakan kabel yang memang benar-benar sudah teruji ya. Contohnya inilah, ini charger yang dari original Xiaomi. Nah, saya akan uji dulu charger ini menggunakan kabel Xiaomi ya. Oke, seperti ini ya, sudah tersambung. Kemudian saya akan uji dengan alat yang saya pegang ini. Oke, tegangan sudah masuk ya, 5,3 ini standar. Kita akan uji di trigger deteksi ya. Jadi ini nanti bisa mendetek kalau si charger ini support protokol apa aja ya. Oke, kita tes dulu ya menggunakan kabel Xiaomi. Kita tes. Oke ya, dengan menggunakan kabel Xiaomi ini, kabel yang memang secara fungsi ini masih normal, sangat normal, karena sering saya pakai jadi saya tahu si charger ini support dari mulai Apple hingga Quick Charge 3 ya, hingga Quick Charge 3. Artinya komunikasi antara charger dan alat ini tersampaikan secara maksimal ya, secara fungsinya gitu, dari sini ke si alat ini. Makanya si alat ini bisa mendeteksi. Nah, sekarang saya mau tes menggunakan kabel yang viral itu ya. Kita tes ya, berarti USB A to Type C. Oke, kita coba ya. USB A to Type C. Kita perhatikan ya, ada bedanya enggak? Oke, ini berarti atas sampai Quick Charge 3 ini hampir support, kecuali Quick Charge 2 yang di 20 volt. Kita akan uji sekarang. Kita akan uji. Oke, hampir sama. Oke, seperti
hasil tes pada kabel data Xiaomi tadi ya. Jadi kabel data ini memiliki fungsi yang sama dengan kabel data Xiaomi yang sudah terbukti bagus. Artinya kabel data ini pun berfungsi sebagaimana fungsinya ya. Jadi artinya tipe A atau type C ini sangat bagus ya. Oke. Sekarang kita akan tes secara aktual ke device. Di sini saya sudah siapkan ya untuk HP yang support Mi Turbo 67 watt. Jadi saya akan tes menggunakan kabel ini. Dengan handphone yang sama. Oke, teman-teman bisa lihat hasilnya. Menggunakan kabel data original Xiaomi ini support ya 67 watt, artinya Mi turbonya berjalan. Nah, sekarang kita akan bandingkan menggunakan kabel data yang viral tadi. Apakah secara fungsi di Mi Turbo dia bisa berfungsi atau tidak? Oke, kita tes. Waduh, keganjel. Pak, dibuka dulu ya. Kita lepas dulu dah biar nggak ngalang. Oke, di sini tertulis Mi Turbo saja ya. Biasanya kalau Mi Turbo saja itu ada di berapa watt ya? 22 apa 33. Kita coba ya menggunakan USB tester. Kita coba balik. Hasilnya tetap sama. Jadi si kabel data yang viral ini ternyata nggak support di protokol Mi Turbo. Mi Turbo 67 lah ya. Karena di sini Mi Turbo tetap nampil tapi nggak sampai 67 watt. Kita coba ukur ya menggunakan alat yang saya punya ini. Coba saya balik dulu. Oke, ya kelihatan saya dekatkan. Apakah masih Mi Turbo? Kita lihat teman-teman. Ternyata tidak nampil ya. Mungkin alat ini menghambat daripada lajunya. Harus kita tes lagi. Dibalik. Dan hasilnya tetap sama. Oke lah, nggak masalah. Berarti ini tadi supportnya hanya Mi Turbo saja. Lalu sekarang kita uji secara Type C to Type C ya. Saya akan ini dulu. Saya akan aduh. Sorry. Kita geserkan dulu. Jadi di sini saya sudah punya charger lagi yang ini memang mereknya Xiaomi juga dan support Mi Turbo 67 watt. Karena ini di spek 100 watt di output Type C nya. Kita coba uji dengan menggunakan kabel originalnya. Yang jelas sudah terbukti secara fungsi ya. Oke. Oh, sebelum kita tes secara fungsi, mari kita tes dulu ya secara
alat. Yang pertama kita tes dari kabel original. Oke, kita lakukan pengetesan seperti tadi ya, di mode ini protokol detection. Apple tidak support, ini C1 1.2 support, Samsung AFC support. Nah, di sini ada proses, dan untuk power delivery-nya ini support hingga 63 watt. Di sini terbacanya ya. Jadi yang enggak support ini Apple, SCP sama VOC. Apple, SCP, VOC dan PE ya. Sekarang kita uji kabel viral tadi ya. Type C to Type C. Kita akan tes Type C biar nggak terlalu ngalang. Type C to Type C. Oke, protokol detection kita oke. Oke, untuk hasilnya sama ya, untuk di mode Type C to Type C. Sekarang kita uji coba secara aktual ya, kita tes secara aktual. Kita coba dulu dari yang original. Ini ya, ini yang original. Oke, ini untuk yang original ya. Nampak sekali tulisan 67 watt. Sayangnya saya nggak bawa ini ya, nggak bawa apa namanya wattmeter, karena kalau lewat alat itu tadi ternyata nggak bisa ya. Lalu kita uji secara langsung untuk yang kabel viral. Oke, ini yang kabel viral. Oke, sama ya untuk hasilnya. Ternyata dia nggak support untuk Mi Turbo 67 watt. Jadi dia hanya support sampai 20 watt kayaknya. 22 watt atau berapa. Oke teman-teman, gitu ya intinya. Jadi kabel yang secara fisik terlihat kokoh itu belum tentu memiliki fungsi yang sama, karena di dalam Type C ini memiliki pin yang cukup banyak, kalau nggak salah ada 18 pin gitu. Jadi mungkin detektor si Mi Turbo ini di pin keberapa, makanya dia saat diuji di sini nggak support. Mungkin cukup itu teman-teman, untuk sedikit pengetesan untuk kabel murah yang viral saat ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman sebelum melakukan pembelian, jadi referensi di saat mau check out.
Overall saya nilai untuk kabel ini cukup bagus, akan tetapi kekurangannya ada di Mi Turbo tadi, nggak support ya. Terima kasih, selamat malam teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Oke teman-teman, tambahan ya, kita akan ukur. Nah di sini saya sudah ada wattmeter ya. Nah kondisi sebelum saya colok ke handphone ya dengan menggunakan adapter power tadi, adapter charger mobil yang support 67 watt ini tertera ada di 2 watt ya. Sekarang kita uji lagi yang tadi Mi Turbo ya. Jadi Mi Turbo ini ternyata hanya mentok di 33 watt ya tadi. Bentar, saya tunggu ya. Ini berjalan sampai 3